Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus di dalam channel kita ini yang kita namai channel Langsung Sitorus. Dan kali ini akan kita gunakan untuk merenungkan firman yang menjadi evangelium pada tanggal 4 Agustus tahun 2024 yang kita sebut juga Minggu ke-10 setelah Trinitas. Semoga permenungan kita dapat menolong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan mematuhi perintah-perintahnya sehingga kehidupan kita tidak berkekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati kita dan kiranya kita saling mengajak untuk mensubscribe video ini sehingga persahabatan kita semakin luas. Terpujilah Tuhan. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara, terimalah penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan diberitakan juga di kebaktian gerejamu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini pada tanggal 4 Agustus tahun 2024. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu, dan firman-Mu semakin berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kami Tuhan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 8. Marilah kita baca apa yang diberitakan di sana. Saya baca mulai ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan.
Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan mengamalkan firman dan perintah Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita bahwa Tuhan menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baru 2 bulan Israel keluar dari Mesir dengan begitu banyak pertolongan dari Tuhan. Mulai tanggal 14 Nisan, malam Paskah, dan mereka diberangkatkan oleh rakyat Mesir dengan begitu banyak perbekalan, hewan-hewan, harta, emas, dan perkakas-perkakas untuk kehidupan sehari-hari. Mereka berjalan dari Gosen, tapi tidak menuju jalan biasa menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tepi pantai Laut Merah, Laut Tengah. Namun mereka berbelok ke kanan menuju pantai Laut Merah, yang juga disebut karena Laut Teberau karena pantai-pantainya yang panjang itu di seberang sebelah Mesir dan di seberang sebelah Gurun Sinai penuh dengan tanaman teberau. Makanya pantai atau laut itu disebut juga Laut Teberau. Mereka alami pertolongan Tuhan di Laut Teberau karena mereka sudah mau dihabisi oleh tentara Mesir dan dibawa pulang lagi ke Mesir untuk diperbudak. Tapi Tuhan bertindak melalui tongkat Musa, ya, atas perintah Tuhan tongkat itu diangkat sehingga angin bertiup kencang untuk membelah air itu. Sekencang-kencangnya pasti, ya. Atau bagaimanalah, itulah mujizat Tuhan, bisa air terbelah dan kering dasarnya untuk dijalani bangsa Israel. Dan bangsa itu berjalan di bawah pimpinan Harun di depan dan Musa di belakang. Selama perjalanan melintasi Laut Teberau itu mereka dilindungi oleh Tuhan. Ya. Awan berdiri tegak di bagian belakang barisan Israel dan sebelah sisi ke tentara Mesir gelap gulita, tetapi kepada sisi orang Israel terang benderang oleh karena api yang menyala. Sebenarnya itu luar biasa, di luar nalar, tapi sudah ada ahli-ahli juga yang mencoba bagaimana itu bisa terjadi secara alami, ya. Mereka berhasil dalam percobaan mini bahwa angin dari tenggara, ya, kalau bertiup atau dari barat laut bertiup ke arah laut itu bisa saja airnya didesak sehingga kering, tetapi mungkin juga jadi berlumpur-lumpur, dikatakan kering, ya. Jadi ada kombinasi pengeringan dan penyisihan air di sana. Tidak ada yang tertinggal dari barang-barang Israel. Semua bisa dibawa ke seberang, ke sisi daerah Sinai. Luar biasa itu, ya. Mereka sampai di Seir, kemudian di Mara, ya. Mereka bingung juga mengapa Musa membawa ke sana. Tapi Musa
terus terang bertekad bulat menuntun bangsa itu bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai untuk mengadakan ibadah penyembahan kepada Tuhan yang benar itu. Mereka selamat. Di Mara ada air pahit dibuat jadi air tawar yang bisa diminum, ya. Dikatakan air yang manis. Kemudian mereka berangkat ke Elim, ada 70 kurma yang lebat-lebat luar biasa. Dan ada mata air di sana. Ya. 7 mata air. Sebenarnya itu terlalu sedikit untuk memberi makan, minum bangsa Israel yang sangat besar itu. Menurut Alkitab mereka ada 2,5 juta yang berangkat itu. Berapa? Kalau 2,5 juta ya. Tempat mereka berada di gurun itu seluas berapa lah itu? Seluas 5 hektar saya rasa berserak di padang gurun itu. Setelah mereka sampai kepada gurun Sin, keluhan mulai semakin keras. Karena apa? Rupanya mereka sudah menghabiskan perbekalan yang dibawa di Mesir tidak ada 2 bulan. Mereka sangat rakus itu. Dan lembu-lembu entah sudah dipotongin tidak diberitahu, ya. Soalnya mereka kekurangan daging dan kekurangan makanan roti. Itu biasa di dalam perjalanan di padang gurun. Mengatasi keadaan itu sebenarnya orang harus belajar. Kalau Cina sekarang belajar menghijaukan padang gurun dan membuatnya menjadi daerah pertanian subur dan dilalui oleh jalan-jalan, dibangun di sana jalan-jalan raya, jalan-jalan tol, masih sulit juga mengatasi membuat hijau itu padang gurun. Padang gurun Sinai tidak beda dengan gurun Gobi atau gurun Sahara, gurun dimanapun gurun sama aja, pasir dan debu, kering. Tentu saja orang kehausan lah setelah mereka mendapat air di Elim, di gurun Sin, tidak ada air lagi, kayak mana bisa hidup ya? Mereka membelok ke tepi pantai. Kita bilangan dikatakan mereka ke Laut Teberau lagi. Tapi menurut saya bukan Laut Teberau yang dilintasi mereka sewaktu mereka menyeberang dari daerah Mesir ke Gurun Sinai. Namun berbelok ke tepi pantai Laut Merah yang juga ditumbuhi Teberau, sehingga mereka disebut juga pergi ke Laut Teberau. Kitab Bilangan mengatakan mereka ke sana berbelok. Mencari air sebenarnya itu, tapi air laut tidak bisa diminum kan. Mereka berbalik lagi ke Gurun Sin. Sebenarnya banyak macam-macam daripada protes terhadap apa yang dialami. Mereka bisa datang sebenarnya menghadap kepada Musa dan menerangkan situasi keadaan umat itu yang 2,5 juta sudah kehausan, sudah kekeringan, kelaparan. Bagaimana caranya? Ya, mereka harus minta mohon pertolongan Tuhan kalau mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi mereka tidak melakukan protes yang baik selaku umat yang patuh kepada Tuhan dan yang takut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mermungut-mungut. Ya. Bersungut-sungut itu adalah keberatan karena mengalami penderitaan yang mereka anggap tidak sepantasnya mereka alami. Dan kebetulan di hari-hari yang mereka lewati di Mesir enak-enak mereka, dan mereka mendambakan itu ada juga di padang gurun, ya, tapi tidak diperoleh, sehingga mereka mengatakan lebih baiklah mati kami di depan kuali, dekat kuali berisi daging,
dan yang enak-enak dimatikan oleh Tuhan, asal di situ kami kenyang perut kami katanya. Artinya enaknya hidup aja mereka, bukan enaknya bersama Tuhan. Kelaparan, penderitaan bisa juga enak kalau bersama Tuhan. Dan sungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Ya. Memang Tuhan di sini mendengar sungut-sungut Israel itu. Karena apa? Karena dia setia kepada janjinya. Israel itu harus dituntun untuk mengenal dirinya yang sebenarnya. Tapi bangsa Israel tidak mengetahuinya. Mereka harus dilatih setia kepada Tuhan. Jadi bukan karena sungut-sungut mereka makanya Tuhan mau, tetapi karena Tuhan menepati janjinya, kasih setianya kepada bangsa Israel itu, sehingga Tuhan tidak rela mereka mati kelaparan atau kurus tanpa daging. Tuhan mempedulikan mereka. Namun Tuhan mengatakan, Musa, saya sudah mendengar sungut-sungut mereka, katanya. Gak apa-apalah. Itu bukan memanjakan bangsa Israel agar selalu bersungut-sungut untuk meminta sesuatu, memenuhi kebutuhan mereka. Ya, sebenarnya lebih baik mereka mengingatkan Tuhan akan kasih setianya. Tuhan, kau telah setia menuntun kami keluar dari Mesir, namun kami telah sampai di padang gurun ini. Bekal yang kami bawa dari Mesir sudah habis kami makan karena kami 2,5 juta orang. Anak-anak kami kan juga harus makan. Tidak ada di sini yang bisa diolah menjadi makanan. Tolonglah kami Tuhan agar masalah ini dapat diatasi. Sebenarnya harus bisa begitu, tidak bersungut-sungut ya. Tidak selalu mendamba-dambakan enaknya hidup di dalam perbudakan. Ya. Memang waktu Abraham Lincoln pun berjuang menghapus perbudakan di Amerika, banyak orang yang tidak setuju dari budak-budak itu sendiri. Mati kami nanti kalau lepas dari Tuhan kami ini, katanya. Sehingga mereka pro Tuhannya yang kulit putih melawan Abraham Lincoln. Tetapi akhirnya Abraham Lincoln dengan tentaranya berhasil sehingga perbudakan di Amerika dihapus, dan itu menjadi deklarasi perbudakan harus dihapus dari seluruh dunia. Namun Bapak Ibu Saudara, masih ada perbudakan gelap sekarang ini, terutama di negara-negara yang kaya raya. Ya, tidak dikatakan budak, tetapi para pekerja-pekerja di rumahnya diperlakukan sebagai budak. Tidak ada hak kemerdekaan. Tidak perlu kita mendambakan kembali kepada perbudakan walaupun kita bisa kenyang di sana. Tapi kita harus mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Israel telah merdeka dari kuasa perbudakan Mesir, dan mereka harus belajar mengisi kehidupan mereka dalam tantangan hidup yang sangat mengerikan itu. Mereka harus tahan. Kalau tidak tahan, Tuhan akan menghabisi mereka. Ya, mati berbatian begitu. Maka Tuhan menurunkan apa? Oleh karena kasihnya melihat bangsa Israel itu, kasihan, Tuhan menjanjikan akan menurunkan daging atau puyuh, dan pagi-pagi akan turun dari langit apa yang mereka sebut namanya man, karena mereka tidak tahu apa namanya. Coba bayangkan itu, berapa luaslah gurun itu ditutupi oleh selaput tipis yang bisa mereka pungut
1 gomer 1 orang ya, 1, sekian 3,6 kilo itu ya. Jadi kalau hanya tanah tipis ditutupi begini ya, berarti orang harus memungut man itu atau manna itu yang kemudian disebut roti dari surga. Untuk 1 orang kira-kira 3 meter kuadrat lah itu, bahkan lebih ya. Jadi kalau untuk 2,5 juta, berapa luas lah yang harus mereka ladak, mereka jalani sambil memungut manna itu ya. Mungkin lebih daripada 5 kilometer kuadrat. Luar biasa kan? Memang di dalam perikop ini tidak diberitahu dari mana mereka dapat minum ya. Tapi kita yakin Tuhan menyediakan minum air tawar bagi mereka. Tidak banyak seperti di Elim dan di Mara. Karena itu adalah hidup manusia, lebih baik minuman ada daripada makanan. Walaupun makanan kita makan 5 kilo tanpa air, kita akan mati juga. Jadi walaupun tidak diberitakan bahwa dari mana mereka mendapat air, mereka pasti mendapat air dari embun pagi itu. Mereka berpengalaman di situ. Kalau Israel sekarang untuk mendapat air bersih sudah ada mesinnya mengisap H2O dari udara, dan dari mesin itu menetesi air steril yang langsung dapat diminum kan. Dulu pasti ada teknologi yang mereka tahu untuk mendapat air. Kalau kita di daerah tropis ini memang kalau kita gali tanah ya, kita bikin plastik berembun dan kita bikin tampungan air di bawah galian itu, pasti ada 1 cangkir 1 malam embun pagi meneteskan air. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tujuan Tuhan bukan hanya memberikan begitu saja agar kenang-kenang orang Israel ini. Orang Israel harus mengolah puyuh itu. Berapa ekor 1 orang? Jangan sampai mereka megap-megap sampai tidak muat di mulutnya sehingga bermatian. Ada peristiwa begitu di mereka alami kan, karena rakusnya. Mereka ambil 10 ekor puyuh untuk 1 orang. Karena rasa laparnya yang luar biasa, belum matang betul dibakar, sudah dimasukkan ke mulutnya sampai nggak bisa masuk lagi ke mulutnya, akhirnya mati. Mereka harus teratur makan. Tuhan mencobai mereka, jadi bukan tidak berbayar ya apa yang diberikan Tuhan. Pasti ada tanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan, tentang apa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga itu menjadi kebahagiaan bagi kita, bukan kebahagiaan bagi Tuhan ya. Kalau kita tidak patuhi apa yang diaturkan Tuhan tentang apa yang diberikannya, yang kita peroleh setiap hari, kita yang jadi korban juga, korban makanan kan. Coba bayangkan itu, sekarang ini pun banyak orang yang korban makanan, yang diabetes lah, yang apalah, yang gulaan lah, yang asam urat lah. Akhirnya manusianya mati pelan-pelan karena kerakusan, tidak tahu menjaga kesehatan berdasarkan makanan. Tuhan menghajar bangsa Israel agar mereka betul-betul disiplin soal makanan yang diberikan oleh Tuhan. Puyuh, mereka harus bekerja. Puyuh itu walaupun geraknya lambat, tapi agak sulit juga ditangkap itu. Jadi mereka harus pandai menangkap puyuh ya. Dan mereka harus yakin bahwa besoknya puyuhnya akan datang lagi ya, sehingga ada daging untuk mereka makan. Lalu apa mananya, roti apa itu yang tidak tahu namanya, yang diketerangkan Musa sebagai roti dari surga. Mereka diatur hanya mengambil 1 gomer 1 orang dari hari Senin sampai hari Jumat, atau dari hari Minggu
ya, hari Ahad, Ehad, Sinit, Selose, Raba'a, Kabisa, Sesa, ya. Hari-hari itu 6 hari lawannya, hanya 1 gomer 1 orang. Jadi setiap hari harus ada 2,5 juta gomer untuk kebutuhan bangsa Israel. Ya, itulah tanggung jawab Tuhan yang luar biasa kan. Baru di hari Jumat itu harus dikumpulkan 2,5 juta jadi 5 juta gomer, karena 1 gomer persiapan untuk Sabat kan. Jadi 5 juta gomer. Coba bayangkan itu. Kalau dalam satu keluarga ada 5 putra putri, jadi 7 sama bapak ayahnya dan ibunya, ya, 14 gomer dari hari Ahad sampai hari Sesa, hari ke-6, dan 14 gomer dikumpulkan untuk hari Sabat. 7 orang, 7 apa? Mengapa enggak busuk? Ya, mereka harus diajari juga agar tidak busuk. Ya, jadi mengapa yang mengambil lebih dari 1 gomer di hari Ahad atau Minggu, kita sebut juga Minggu sampai hari Jumat itu, kalau diambil 2 gomer, kalau sisa busuk. Karena apa? Mereka tidak tahu mengolah. Jadi setiap hari Jumat mereka diajar mengolah yang harus digunakan hari Jumat, dan mereka dikatakan memasak, ya. Jadi biar jangan ada kuman atau apa. Jadi hari pertama mereka menemukan manna itu, ya diambil kita lah untuk besok katanya, terus busuk malamnya sehingga jerak, besoknya tidak bisa dilakukan. Tapi di hari Jumat atau di hari Sesa itu, hari ke-6, ya, ambil 2 gomer untuk 1 orang. Tapi masak dua-duanya agar bisa 1 gomer disimpan untuk besoknya, sehingga kuman tidak datang, ulat tidak datang. Jadi orang harus pandai juga mengolah apa yang diberikan oleh Tuhan demi kesehatannya. Tuhan mencobai kita karena dalam pemberiannya itu, tujuannya agar kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang benar-benar bisa memikirkan hari ke hari. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, ya, 1 hari cukup untuk 1 hari, besoknya itu kita harus belajar juga, ya, mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Sedangkan burung pipit tidak punya sawah, tidak punya ladang, mereka berkecukupan, ya. Dan bunga bakung, ya, bisa tumbuh subur dan berbunga bagus walaupun layu besoknya, nggak apa-apa kok itu. Tapi hari demi hari kita harus tetap segar iman, segar rohani, dan memuja Tuhan, menghormati Tuhan, bukan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, jangan banding-bandingkan hidupmu dengan masa lalu atau angan-angan yang akan datang. Tapi hadapilah hari demi hari dengan kenyataan dan minta tuntunan Tuhan untuk menghadapi hari itu. Bagaimana kau bisa hidup sejahtera tanpa sungut-sungut, bahagia bersama keluarga. Itu gunanya beragama, beriman kepada Tuhan, ya. Pengalaman hari ini tidak sama dengan kemarin dan tidak sama dengan besok, sehingga kita perlu setiap hari tuntunan Tuhan. Itulah agar kita tidak kalah dalam cobaan Tuhan. Yesus telah mengajari kita agar berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan mendengar doa kita itu. Tapi kalau kita pun jatuh dalam pencobaan karena datang dari dunia ini, datang dari kehidupan kita sendiri pencobaan itu, kita harus berdoa, lepaskan kami daripada yang jahat. Pencobaan tidak menuntun kita kepada kejahatan,
Ya, pencobaan, kelaparan yang terjadi di padang gurun Sin menuntun tokoh-tokoh Israel itu bersungut-sungut sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Untunglah Tuhan tidak murka, ya. Kalau sempat murka, ditempelin, dan setempelin Tuhan kan mematikan. Jadi masih belas kasihan karena janji setia Tuhan. Demikian juga kita tidak terlalu cepat dihukum Tuhan karena kasih Tuhan melimpah kepada kita. Dan perlu kita ketahui, Tuhan peduli sekarang kepada kita bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi kehidupan kita yang mengantar kita ke surga. Roti kehidupan atau roti dari surga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita di zaman sekarang ini bukan hanya sekedar seperti manna, tetapi betul-betul roti yang menghidupkan kita, sejahtera di bumi, jasmani dan rohani, dan menuntun kita untuk masuk dalam kehidupan surgawi, yakni melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dialah roti yang dari surga, dialah roti kehidupan, dan Tuhan telah mengajari kita untuk menikmati roti kehidupan itu, roti yang hidup ini, dengan melakukan perjamuan kudus. Karena apa? Perjamuan kudus adalah ada roti bersama firman Tuhan, ada anggur yang bersama dengan firman Tuhan. Dan memang Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Sehingga roti hidup itu, yakni Yesus Kristus yang sudah berada di surga, tetapi dia memberikan firman-Nya menjadi roti kehidupan bagi kita. Mari kita nikmati firman-Nya itu setiap hari, ya. Tuhan telah menyediakannya melalui pembacaan Alkitab, elektronik, dan lain-lain. Kita sambil tidur pun, sambil sarapan pun sudah bisa mendengar firman Tuhan sekarang ini, untuk menikmati makanan jasmani sekaligus menikmati makanan rohani sekaligus, ya. Coba bayangkan misalnya ada gerakan gerakan baca dengar Alkitab sekarang ini, itu bisa kita putar sambil sarapan pagi, sambil makan siang, sambil makan malam, sehingga makanan jasmani dan makanan rohani kita bersamaan masuk ke dalam diri kita, sehingga kita disegarkan, entah kita mau kerja paginya, entah kita mau istirahat siangnya, entah kita mau tidur malamnya, kita tetap segar oleh karena makan roti hidup itu yang menyertai makanan jasmani dan rohani kita. Kalau kita segar setiap hari dan kita bisa menjadi manusia yang produktif dan menghasilkan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang telah sampai kepada kami. Kiranya kami dapat belajar untuk mematuhi Engkau. Kami menang di dalam segala pencobaan dan sejahtera hidup demi kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami. Amin.